Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zian Ramadan, NPM 25781052, kelas 1B, program studi Manajemen Informatika. Kali ini saya ingin ngoding macam-macam pengulangan. Yuk, langsung aja kita masuk ke video. Oke guys, kita mau ngoding yang pertama, ngoding if then next ya. Langsung aja. Sabar. Nilai nilai sama dengan 75. Kenapa kita pakai in di sini? Pakai apa sih namanya? Pokoknya itulah pakai in. Kenapa di sini pakai in nilai 75? Ini kondisinya ya. Suruhnya segini 75 sistemnya. In ini karena kita pakai bilangan bulat 75. Kalau kalian pakai yang koma-koma atau ada titiknya misalnya 1500 atau berapa juta gitu guys, itu dia pakainya float ya di sini. Tapi saya sekarang maunya pakai in nilai bilangan bulat ya. Langsung aja kita masuk lagi nilai sistem guys. Oke, langsung aja kita running ya guys. Sabar ya habis ini kita running. Program masih ada ini ya. Ini bebas kalian sistem out printil ini. Kalian masukin apa bebas. Dia itu nanti nge-outputnya tulisan apa gitu. Ini saya mau tulis Anda lulus keren. Oke, langsung kita running coba guys. Nah ini lihat ya guys ya, berhasil guys, build sukses, di atasnya ada Anda lulus, keren. Oke, langsung aja kita masuk yang nomor 2. Oke, kita masuk ke codingan yang kedua ya guys. Codingan kedua ini else if guys. Soalnya kita masuk, pertama kita buat scanner input dulu. Scanner input sama dengan new scanner kurung sistem titik in titik koma. Nah terus itu kita masukin in nilai sama dengan input titik next koma. Kenapa kita pakai ini bang? In ini buat nanti apa kondisinya buat bilangan bulat ya. Kita pakai in nilai biar ntar kita pas masukin nilai, pas sistem yang kita jalanin buat masukin nilainya itu harus bilangan bulat. Kalau dia pakai koma, sistem nggak kedetek ya. Mungkin if salah ya benar, if kurung nilai lebih besar atau sama dengan 70. Kita tutup kurung dulu. Buka kurung lagi. Baru sistem mana sih? Sistem in out ya. Out mana printnya? Print 2 Anda lulus. Maksudnya gimana sih ini sistem lulus ini? Kalau kita masukin nilai di atas 70 atau sama nilainya 70 juga, dia masuk ke kondisi Anda lulus ya. Nah terus kita buat lagi, aduh salah, kita unduh sekali. Kita buat lagi else
buka kurung lagi, ya buka kurung lagi, sistem out print lagi, mana ya, sabar ya. Oke, titik 2, Anda tidak lulus. Nah, ini kita buat kondisi lagi ketika kalau nilainya di bawah 70, dia masuk ke kondisi Anda tidak lulus ya guys. Langsung kita coba running guys. Ya. Ini kita suruh masukin nilai. Coba kita masukin 75. Kan ini kondisinya 70, kita masukin nilai di atas 70. Bentar. Tuh, dia masuk Anda lulus. Kalau kita masukin nilai 60, kan ini di bawah 70 nih, nggak sama 70, nggak di atas 70. Ini di bawahnya 70, kita masukin. Nah, dia langsung masuk ke kondisi Anda tidak lulus. Oke, segitu kita masuk ke pengodingan yang ketiga ya guys ya. Oke, kita masuk ke codingan yang ketiga, tapi beda tipis sama codingan yang kedua ya guys ya. Kita revisi dikit aja codingan yang kedua tadi, karena biar kita nggak buang-buang durasi ya guys ya. Kita ganti dikit. Ini kita buat nilai. Ini kita buat kondisi yang pertama. Ini nilai kalau di atas 90 atau sama dengan 90, dia masuk ke nilai A guys. Tapi kita buat kondisi lagi, else if buka kurung nilai B besar atau sama 80. Kita buat nih kondisi lagi nih, Anda nilai B. Ini kita buat kondisi lagi, else if kalau dia masuknya nilai ke 80, yaitu masuknya ke nilai predikat B guys ya, nilai B. Kita buat lagi satu lagi. Ngapain kita buat ini? Kita buat lagi guys, else kalau ini sih typo terus. Sorry guys, typo terus. Else if kita buat lagi kondisi lagi nih, biar banyakkan nilainya. Nilai lebih besar lagi atau sama dengan 70 spasi titik koma, masuknya ke sistem. Biar estetik guys, sistem out. Kita buat kondisi lagi. Kalau nilai 70 masuknya ke nilai C ya guys ya. 70 atau sama di atas 70 atau sama dengan 70 guys, itu masuk ke nilai C. Tapi kita kasih, ketika kita di bawah 70, kita buat lagi. Apa ini sih? Kita buat lagi garis biar estetik. Kita buat lagi. Ini salah nih. Ini buka kurung. Buka kurungnya hampir kita salah. Kita kebingungan kalau salah guys. Oke ya. Kita buat lagi, else jika salah di bawah 70, dia masuknya ke sistem
printnya. Kita buat kondisi lagi ya. Nah, ketika nilai yang terakhir nih, kondisi yang terakhir, ketika kita masukin nilai di bawah 70, dia itu ntar masuknya ke nilai D ya guys ya. Coba kita jajal running. Sabar guys, kita kurang satu tutup kurung kayaknya. Aduh, tutup kurung. Oh ini sih salah guys. Nah, coba kita jajal running ya. Nih, kita running pertama. Masukkan nilai ini guys, kita masukin nih 95 deh. Masuknya kemana ya predikatnya? Ini masuknya ke predikat nilai A ya guys ya. Coba kita masuk, kita running lagi, kita jajal semua nih biar benar nggak nih mas, ini masuk nggak nih sistemnya. Kita masukin ke 85. Coba guys kita lihat masuknya ke predikat mana, nilai mana nih, nilai B. Kita masuknya kalau 85. Terus kita pasti benar nih ya. Kita coba di bawah 70, kita masukin nilai di bawah 70 deh. Coba mana nih, coba kita 60 ya. Masuk ke predikat mana nih? Oh, masuknya ke predikat D ya guys ya. Jadi ini kondisi yang pertama, if ini kalau nilainya 90 atau sama dengan 90 itu masuknya ke nilai A. Kalau dia masukin nilai 80 atau 85 ke sana lah, nggak sampai 90 pas, dia masuknya ke nilai B. Nah, kalau ini nilai 70 sampai 79 itu dia masuknya ke nilai C. Sedangkan kalau di bawah 70 itu udah masuk ke nilai D. Lanjut kita masuk ke yang codingan keempat ya guys. Oke, kita masuk ke codingan yang keempat. Yang keempat itu codingan nested if statement. Nested if statement itu guys, mirip-mirip sama if else, if apa tadi itu yang ketiga, lupa guys. Pokoknya mirip-mirip, dia orang tuh masih satu keluarga ya guys ya. Langsung aja kita coding. Yang pertama guys, yang keempat guys. If kita biar estetik, if nilai kurung nilai lebih besar atau sama dengan 70 salah, buka kurung, sistem titik out titik print mana. Kita buat aja langsung guys ya. Anda lulus. Ini kita buat patokan nih. Nilai itu kalau di atas 70 atau sama dengan 70 dia masuknya nilai Anda lulus ya guys ya. Nah, terus itu kita buat lagi nih. If buka kurung nilai lebih besar atau sama dengan 90 itu masuknya ke istimewa ya guys ya. Mana tadi, kabar guys, ada yang salah ya, nggak benar guys, benar. Masukin ke ini sistem sistem out printnya mana, kita sistem out print dulu. Ketik 2 Anda istimewa. Kalau ini maksudnya yang ini if lagi ini, kalau nilai lu di atas, nilai kamu orang di atas 90 atau sama dengan 90, Anda masuknya ke orang-orang istimewa guys, nilainya guys. Langsung aja. Salah lagi, sabar guys. Langsung aja else. Buka kurung lagi. Kurung bawah. Sistem. Sistem. Out.
printnya, kasih petik 2, nilai cukup baik. Anda cukup baik aja guys, biar kita samain yang lain. Anda cukup baik. Terus kita, salah undur. Nah, else lagi. Salah. Else lagi guys, kita buat else. Guys ya, else buka kurung lagi sistem. Jangan tipu, ingat guys, nanti kalian pusing sendiri kalau tipu. Out print tadi, print kita masuk ke ini, ketik 2, Anda tidak lulus. Nah oke, kita coba ya. Kita cek dulu juga, jangan lupa kalian cek ini kurung kurawanya ini, takutnya kalian ada yang kelewatan atau salah. Kita undur dulu. Oke, coba kita jelasin dulu ya guys ya. Ini maksudnya kalau masuk ke ini 90, ini kan dia nilai istimewa nilainya nih, maksudnya nilainya lebih besar 90 atau sama dengan 90, dia masuknya 9 ini istimewa. Nah kalau ini, kenapa ini nggak ada nilai juga bang? Karena ada di atasnya guys, Anda lulus ini. Jadi dia kalau di bawah 90 lagi nggak ngelewatin 70, dia masuknya ke nilai cukup baik. Kalau Anda masukin nilai di bawah 70, dia keluarnya sistem Anda tidak lulus. Coba kita jajal print ya guys ya. Kita jajal runningin. Kita jajal yang 95 dulu pertama. Lihat. Nah, lihat guys. Build sukses. Ini berarti sistemnya jalan. Terus kalian lihat ini. Masukkan nilai 95, Anda lulus ini. Nah, berarti Anda masuk ke nilai 95 ini, masuk ke sistem istimewa dan juga Anda lulus. Coba deh kita masukin di bawah 90, masuknya kemana nih ya kan? Masukin nilai coba 80. Nah Anda cukup baik ya guys. Coba kita masukin ke 60. Aduh, baik nih guys, sabar. 60 coba kita masukin. Nah kita masukin nilai 60 nih, nggak dia masuknya ke Anda tidak lulus kan, karena di sini persyaratannya nilainya di atas atau sama dengan 70 ya guys ya. Oke, langsung aja kita masuk ke codingan kelima ya guys ya. Oke, kita masuk ke codingan yang kelima, yaitu sweet case ya guys ya. Lalu aja kita masuk sini, masih sama, kita pakainya in juga di sini, in buat nilai bilangan bulat ya guys ya. Terus di sini kita buat sweet buka kurung pilihan. Apa ini kita pakai sweet pilihan? Kayaknya sih, setahu saya, biar ini nyambung ke sini loh guys. Kayaknya ya, kurang tahu juga saya. Terus langsung aja kita masuk ke yang pertama, codingannya. Ini codingan sweet case ya guys ya. Oke, sistem print. Sabar, ini typo guys. Kalau typo itu pasti ada. Outprint. Ini case-nya lupa ditambahin, banyak typo kita ini. Terus buka kurung nilai 1 titik koma. Oke, break ini buat
ngestopin nilai. Misalnya kita masukin nilai 1, dia biar masuk sini kayaknya guys, biar nggak ke sistem yang lainnya guys ya. Langsung kita masuk ke case yang kedua, yaitu case sistem out titik print kayaknya bad banget. Pantes kayak ada yang kurang nih. Kalau dia biasanya kalau dibuka kurung itu di pengulangan, kalau ini dibuka kurung tulisannya nggak berwarna, berarti ada yang salah guys. Kalian harus detail pokoknya. Nilai 2. Masuk yang ketiga, case yang ketiga, titik 2. Ini belum kasih break guys, dia belajar kemana, break di koma. Sistem out print buka kurung nilai, awas ini kelupaan, ketik 2 nilai 3. Ini apa sih, tutupin aja guys, sorry guys. Break titik koma. Kenapa kita giniin guys? Ya ini biar apa namanya, biar memang codingannya dari saya memang kayak gini guys. Coba kita lihat lagi guys, pengurawannya. Oh, ini masih ada merah, yang salah nih. Biasanya kalau nggak salah minta satu lagi dia, minta satu lagi. Oke ya, langsung kita jajal running coba. Webcast itu kan dia dikasih rentan waktu nih, di rentan nilai. Nih coba kita masukin nilai. Kita kasih lihat ya codingannya. Masukin nilai 1, masuknya kemana nih? Tuh masuk ke nilai 1 ya guys ya. Coba kita jajal ulang. Ini nilai 2. Nilai 2 kita masukin, masuk mana nih? Oke, nilai 2 ini kayak gini ya guys ya. Kalau kalian mau tambahin lagi bisa juga. Terus ini kalian tambahin aja di sini default. Kalau saya juga lupa tadi ngodingnya, default. Terus sistemnya ya, sistem out print mana? Nilai tidak valid. Jadi kalau nggak masuk ke rentan nilai yang kita tulisin ini di codingan atas, dia nanti keluarnya nilai tidak valid ya guys ya. Coba ya, sabar, boleh tambah dikit. Oke, kita jajal ya. Tadi kan 1 2 udah kita jajal, udah pasti 3-nya pasti benar. Coba kita masukin 4 di sini. Masuk yang mana? Nilai tidak valid ya guys ya, kalian lihat ya, karena nggak masuk ke codingan yang kita buat. Codingan yang kita buat kan nih nilai 3, nilai 2, nilai 1 doang. 1 2 3 doang. Kalau ada nilai 4 dia masuknya ke sini. Lebihnya kayak gitu juga guys. Oke, langsung aja kita masuk codingan yang ke-6. Oke, kita masuk ke codingan yang ke-6. Kita masuk ke codingan while, pengulangan while guys ya. Langsung aja kita buat codingan while. In sama dengan i sama dengan 1. Ini maksudnya apa? I sama dengan 1 ini, ntar kalau ada codingan yang diketik dengan i itu dibaca dengan 1 ya guys ya. Langsung sistem out print ketik 2 pengulangan while.
print mana gimana? Biar keren ya guys ya nih. Sebenarnya ini suka-suka kalian mau buat juga apa enggak. Yang kedua itu bebas. Terus kita langsung aja ke bawahnya lagi, while buka kurung i. Nah, i ini kan tadi sama dengan 1 tuh, yang ini nih bacanya i itu sama dengan 1 guys. Lebih kecil atau sama dengan 15 kita buatnya. Langsung kita selanjutnya aduh pegel guys lah. Buka kurung, kasih sistem print ketik 2 angka pengulangan 1,2 plus i. Oke. Nah, kita lihat lagi nih, ada lagi nih i plus titik 2. Ya Allah, motor. Sorry guys, ada motor. Sorry ya, rada berisik ya guys, sorry ya. Emang orang-orang rusuh ini ada aja. Sorry ya guys. Ini maksudnya i plus ini apa? 1 apa lanjut terus gitu lah, maksudnya kelipatan 1 kayaknya sih, lipatan 1 kayaknya guys. Nah ini codingan yang while buka kurung i sama dengan lebih kecil atau sama dengan 15, maksudnya dari 15 turun ke 1 guys, maksudnya 1 kelipatan 1 terus. Coba kita aja jalan running. Sorry ya guys, agak berisik ini mah, sorry banget ini mah yang ngoding. Nah tuh lihat guys, kelipatan 1 terus tuh dari 1 sampai 15 ya. Oke, langsung aja kita masuk ke codingan yang ke-7. Let's go. Oke guys, kita mau ngoding yang ke-7 yaitu do while. Langsung aja kita revisi dikit dari codingan yang ke-6 biar nggak memperpanjang durasi guys. Kita singkat aja. Tadi kan 15, tadi kan 1 yang di pengulangan nomor 6. Tadi i-nya itu sama dengan 1, sekarang nomor 7 itu pengulangan nomor 7 do while kita buat i sama dengan 15. Terus kita ganti di sini do. Nah, yang diganti cuma ini doang guys. I sama dengan i min plus min sama dengan 2. Maksudnya apa sih bang? I min 2 itu maksudnya itu akan dikurangi dengan 2 pada bagian kondisi yang akan diuji nanti guys. Terus itu langsung aja salah ini. Terus while hanya nih do while, sebenarnya nih do ini while guys ya, atas do bawahnya while. Buka kurung i lebih besar 1 sih, i lebih besar atau sama dengan 1. Nah, i lebih besar atau sama dengan 1 di situ ya tulisnya. Oke, kita pakai tutup kurung. Nah, coba lebihnya lagi. Oke ya, ini maksudnya apa sih bang i lebih besar dari per 1 nih? Ini yaitu selama i lebih besar lebih besar atau sama dengan 1. Ini maksudnya i itu. Nah, i min 1 ini menampilkan kalimat atau angka
kemudian angka itu tadi, kemudian I akan dikurangi dengan 2 guys, maksudnya itu guys, akan dikurangi terus lah. Jadi ini ntar 15 kelipatan 2 terus lah guys, 15, 13 gitu guys. Coba kita tes ya. Apakah benar? Oke, ini ya benar ya guys ya, kelipatan 2. Jadi 15 dikurangi 12 kurangi 11 kurangi 9 gitulah, kurangin 2 terus guys setiapnya. Oke, langsung aja kita ke codingan selanjutnya, itu codingan ke-8 ya. Oke guys, langsung aja kita masuk ke pengulangan yang ke-8, yaitu pengulangan for. Pengulangan for tuh dia mirip-mirip tapi agak beda dikit lah, mirip-mirip plus dikit sama yang do while gitu itu guys. Langsung aja kita ke pengulangan for ya, codingannya for kurung in itu tadi buat nilai bilangan bulat, X sama dengan 10. X sama dengan 10 ini apa maksudnya? X ini sama dengan itu nilainya 10 guys. X itu ya guys ya, terus itu titik 2 titik koma lebih kecil atau sama dengan 30, terus titik koma lagi, X plus sama dengan 10. Maksudnya X plus sama dengan 10 ini X maksudnya kelipatannya gitulah, kelipatan 10 gitu guys. Ini nggak sih, maksudnya dari 30 20 10 atau 10 20 30, jadi 10 tambah 10 tambah 10 gitulah, terus tambah 10 terus pokoknya guys, X itu guys. Oke, langsung aja kita ke selanjutnya. Kita kurung system out mana print angka pengulangan for-nya aja. Oke, konversi for tuh titik 2 sama nyantai aja di sini, nggak pakai titik 2 juga sama aja, plus X itu ya tadi ya sama aja, plus X tinggal kalian tambahin deh kurung sampai dia jadi. Ini biasanya kalau ada yang kayak gini ada yang salah nih, ini X nya kurang, X belum, cek lagi ya guys ya, jangan sampai salah. Oke, langsung kita jajal running ya guys, kita lihat guys ya. Kalian udah jelas belum ini in X sama dengan 10 ini, in X sama dengan 10, X sama dengan 10 itu berarti X itu 10 nilainya, terus X lebih kecil daripada 30 itu maksudnya 10 ini lebih kecil dari 30 enggak. Nah terus itu X plus 10 berarti 10 ditambah 10 gitu jadinya lipatannya sampai 30 diantar ngulangnya guys. Oke, langsung kita running, kita lihat apakah benar guys, kita sambil ini. Oh ya benar ya, dari 10 tambah 10 jadi 20 20 tambah 10 jadi 30 gitu ya guys ya. Oke, langsung kita ke codingan selanjutnya, itu codingan ke-9. Oke, kita lanjut yang ke-9, pengulangan array satu dimensi ya guys ya. Langsung aja kita mulai ngodingnya, sabar. Scanner typo nanti, scanner SC dengan EOS buka kurung SC system in koma. Nah terus itu kita mau in pakai buka kurung
Ini ARR, ini array kayaknya guys. ARR new in berarti di sini in sama dengan 5 ya guys ya. Di inputnya nilainya sampai 5 mungkin guys. Terus for kita biar estetik dulu. For kurung in i sama dengan 0. Maksudnya i itu sama aja sama kayak 0 gitu loh guys. Maksudnya i sama dengan 0 tuh i berarti 0 gitu. Terus i lebih kecil, mana? Lebih kecil daripada 5. Maksudnya i lebih kecil daripada 5 berarti kan ini 0 guys. Nah 0 ini lebih kecil nggak dari 5, maksudnya itu guys. Terus tambah lagi plus nah biar 0 itu di atasnya 0 sampai 5 gitu lah maksudnya. Terus kita buka kurung kurawa s sistem print titik 2 array typo guys, array. Oke, langsung kita ke R biar nyambung kayaknya guys. R ini nyambung sama yang R atas itu guys, yang in buka kurung ARR itu guys. Kayaknya nih R bawah ini biar nyambung sistemnya guys. Langsung ARR buka kurung i sama dengan sc titik next ini bukan next in next ent, terus titik koma dulu ke bawah, spasi lagi, sistem out mana print ketik 2 salah, ini bukan array ya, salah, sorry ini salah guys. Ini angka ke min. Nah angka ke min itu saja tidak notis, hapus. Terus itu plus i kok ini sih, plus i plus ketik 2 kayaknya buat gaya-gayaan aja nih, i plus ini paling yang i plus i doang guys. Yang ininya paling gayaan nih yang ketik 2 yang di ujung yang ini ya. Yang sebelahnya plus itu gak tau juga kayak gayaan apa enggak. Menurut gue sih kayaknya gayaan, buat gayaan aja biar bagus, biar estetik. Array titik 2 langsung for buka kurung in tadi itu ya buat bilangan bulat, in titik 2 r kita buka kurung kurawa lagi, sistem out print ketik 2 salah num plus ketik 2.
Oke, udah bagus semua. Aduh, salah dulu bukan nih. Langsung aja SG biar nge-stop nih kayak close. Close. Kurung tutup kurung tutup kurung. Langsung kita tambahin tutup kurung. Ya, langsung aja kita jajal running guys. Berarti ini ntar dia kayak kita nginput nilai 1, 2, 3 berurutan sampai 5 kayaknya. Ini lebih kecil daripada 5G, berarti sampai 4 mungkin. Kalau sampai 5 ya 4 kayaknya sih. Baru nanti dia berurutan kayaknya guys. Coba kita gaskan, kita running. Iya kayaknya. Kita input coba nilai 1, nilai 2, nilai 3, nilai 4, nilai 5. Oh, berarti mana tadi tuh? Ini maksudnya yang I lebih kecil daripada 5 nih, yang angka keempat, angka kelima ini guys. Berarti guys, angka keempat berarti dia 5 nih ya. Oke, jadi arahnya 1, 2, 3, 4, 5 guys, berurutan ya. Oke, lanjut kita ke codingan yang ke-10. Oke, langsung aja kita masuk ke codingan yang ke-10, yaitu array 2 dimensi. Langsung aja kita ngoding guys. Let's go. In, terus ini, terus sama dengan kocak, sama dengan new in 2, sebelahnya lagi 3. Iya bisa. Terus jangan lupa dikasih titik koma. Apa ini kayaknya ini nih buat yang kotak kosong ini, sebelahnya in kayak ada buka kurung 2 gitu kosong, kayaknya itu buat masukin nilai deh kayaknya ya. Oke, langsung aja kita wih, dah sabar ya, banyak suara bocil guys. I sama dengan 0, titik koma, I lebih besar, lebih kecil daripada 2, terus titik koma, I plus. Ini maksudnya apa? I itu sama aja kayak ini guys, sama dengan 0 gitu guys. I berarti 0, terus itu lebih kecil, itu kan tadi 0 tuh, itu lebih kecil daripada 2 apa enggak gitu, dicek dulu ntar sama sistem. Kalau iya dia lanjut. Terus di plus itu maksudnya 0 plus 0 ke atas gitu, nambah 1, 2, 3 gitulah mungkin. Langsung aja kita buka kurung kurawa, terus lagi for lagi, kita kurung in. Ini kan 2 arraynya 2 dimensi, jadi kita buat 2. Tadi I sekarang J, terus itu kita buat 0, titik koma, spasi, J lebih kecil daripada 3, kita nggak usah banyak nambah, titik koma, J plus. Sama ya guys ya, penjelasannya juga sama kayak yang I tadi. Terus itu masuk sistem out print. Aduh, nggak mau kelar. Nah, langsung aja kita ketik 2, masukkan typo, terus data, terus kita buka kurung, tutup kurung, ketik 2 lagi, ketik 2 nya 2 kali, plus I plus, terus kita buka kurung, buka kurung, tutup kurung, ketik 2 plus J plus,
Sorry ya kalau banyak suara motor di sini. Banyak motor lewat. Oke, langsung udah nih. Ini buat masukin data nanti, ini outputnya I-nya itu berapa ntar ya. Langsung aja kita buat lagi M buka kurung I, terus itu buka kurung tutup kurung J M, terus itu spasi sama dengan SC X koma. Baris, kita lihat-lihat dulu, takutnya ada yang kelewat. Ini kelewat. Sorry. Kurang. Kok ini salah res. Oke, benar. Oke, lanjut ya guys. Kita buat lagi sistem. Salah kan? Out print lagi. Ini kita pakai data matrix. Langsung spasi lagi. For ini hampir sama kayak yang tadi, yang for in juga. In I sama dengan 0 titik koma I lebih kecil daripada 2, terus titik koma, terus ada yang salah ini, sabarnya apa nih yang salah. Nothing is better in santai aja, santai, kita malah juga. Kita lanjutin dulu aja nyantai, karena juga dia benar sendiri kalau kita udah selesai ngetiknya ya. Salah guys, buka kurung lagi pasti. Ini kayak tadi juga, in J sama dengan 0 titik koma J lebih kecil daripada 3 titik koma J plus. Oke, langsung aja kita buka kurung kurawal lagi, kaskan nothing is better. Ya nanti kita cek juga ya. Langsung aja sistem out print lagi tik 2 M salah M buka kurung I buka kurung J, terus itu plus kita kasih spasi ya biar nggak padat banget. Oke, ini gunanya ntar buat outputnya, buat matriksnya nanti data-datanya itu dikumpulin. Oke, langsung aja. Terus habis itu sistem lagi, sistem kan salah guys, sistem out lagi print petik 2, nggak usah petik 2 guys, berapanya bawah, terus spasi kan sc titik close buka kurung tutup kurung petik 2 enter tutup kurung. Dibutuh nggak? Kita enter lagi coba. Dibutuh nggak? Kita cek terus ya. Oke, kalau udah merah berarti nggak butuh. Langsung kita lihat apa yang salah di sini.
kita mulai dari sini. Ini salah kenapa? Oh, ini nggak ada M-nya. Oke guys, nah langsung jalankan ya. Coba kita jajal running ya. Gaskan. 1 2 3 4 5 1. Nah, dia langsung jadi ya guys, tuh datanya. Nah, gini ya codingan kita. Nih hasilnya guys, bagus kan? Anjay. Langsung aja kita masuk ke pengulangannya terakhir, yaitu pengulangan yang ke-11. Pengulangan terakhir yaitu pengulangan array dimensi 3. Oke guys, ini yang terakhir, pengulangan yang ke-11 yaitu pengulangan array 3 dimensi. Langsung aja kita langsung ngoding. Sorry. Langsung kita ngoding ya. In kurung spasi kurung spasi kurung. Terus itu data. Ini buat kolom-kolomnya kayak buka kurung tutup kurung ini. Terus sama dengan baru langsung kurung kurawa tutup kurung 1. Ini array pertama, kayak nilai array pertama itu buka kurung kurawa tutup kurung kurawa. Salah. Terus itu salah guys, bukan buka kurung tutup kurung guys. Salah guys ya, sorry. Namanya manusia bukan nabi boy. Hapus dulu ini. Hapus juga ini. Hapus juga. Kita tutupnya ini sebelah sini, kita nomor 2. Terus kasih koma, enter lagi. Dua kurung kurawa, koma. Ini biar sekalian ya. 4 3. Oke ya, langsung kita lihat. Sistemnya kita buat dulu, printnya ya guys. Sistem SYS sistem out, biar cepet ya salur ya, biar cepet. Kita mau menggunakan cara yang praktis aja. Sorry guys, ada bapak. Sorry ya, ada bapak-bapak teman-teman. Buka kurung tutup kurung, terus sebelahnya buka kurung tutup kurung. Buat 3 kali karena 3 dimensi kita. Buka kurung tutupnya, tutup kurungnya 3 kali ya. 0 0 0. Salah. Banyak banget motor dah ini. Sorry, rada emosi. Kita salin aja. Kayaknya kayak ada yang biar kita salin dulu aja 4 kali temprintnya. Satu, terus 1 cari yang simpel karena udah mepet banget waktunya, udah mau maghrib. Terus kita isi lagi data. Oke, tutup kurung buka kurung, kurung buka kurung, kurung buka kurung. 1 1 0. Ini dimaksud mungkin nilainya ini yang 1 2 3 4 yang ini atas itu nilainya kayaknya, kurungannya itu ya. Terus ini print, sistem out printnya itu biar keluarnya kayak gitu nanti guys, 001 berurutan ya.
Terus data ini 9 pertama. Ini datanya by data, mungkin nanti sampai 9 mungkin ya. Terus sistem kita kan ada ini, kita review aja. Terus kita tutup semua. Klik 2 setelah klik 2 terus plus data buka kurung tutup kurung 0 1 terus baru kita tutup kurung. Oke, jajal kita running langsung aja ya. Array 3 cuman kayak gini doang. Ini kayaknya yang 1 2 3 4 itu yang dibuka di kurung kurawa, dalam kurung kurawa itu buat array. Terus data yang buka kurung 1 tutup kurung tuh kayaknya buat ngurutin mungkin sampai 9 itu, nggak tahu gue juga. Dan langsung aja kita running. Mungkin datang ya. Oke, benar guys. 1 2 3 4 berurut ya. Oke, segini aja video gua. Jangan lupa like, subscribe juga ya guys. Thank you yang udah nonton. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.